Tes satu. Bagus mana ini? Bagus mana ini? Hah? Tes halo. Tes halo. Tes tes. Tes. Bagus dua-duanya. Tes halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih, karena siapapun pasti bakal di bulan suci Ramadan. Ada orang dagang di bulan puasa, bulannya bulan puasa, yang dagang kagak puasa. Dia dagang kolak, dia dagang goreng-gorengan, yang penting ditaruh di pinggir jalan. Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih kasih. Selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih. Nah, siapa orang yang disayang oleh Allah? Dia orang yang bukan cuma lewat musola Al-Marwan, tapi masuk musola. Bukan cuma lewat Masjid Al-Barokah, juga masuk Masjid Al-Barokah. Bukan cuma lewat musola Al-Istiqomah, tapi masuk musola Al-Istiqomah. Jangan waktu hidup gak pernah masuk masjid, gak pernah masuk musola, udah mati pengen masuk musola. Ya, waktu hidup gak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup gak pernah baca Quran, udah mati pengen dibacain. Waktu hidup gak pernah tahlilan, udah mati pengen pilih mana, ajan apa diajanin? Pilih mana, ajan apa diajanin? Ajan. Sholat apa disolatin? Sholat. Ngaji apa diajiin? Tahlil apa ditahlilin? Doa apa didoain? Bener. Nah, artinya apa? Ayo kita masuk masjid, ayo kita masuk musola. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, contoh orang yang sayang, yang kasih.
Anak sama orang tua ini kasih apa sayang? Sayang. Kalau ada pengamen nih, dia di rumah kita, dia nyanyi itu, sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kasih apa sayang? Kasih. Dia mau pergi kemana bodoh amat, betul. Dia mau makan apa bodoh amat. Kenapa? Kita cuma kasih tapi tidak sayang. Tapi kalau anak dengan orang tua ke anak, bukan cuma kasih tapi sayang. Nah, semoga kita semua orang yang disayang oleh Allah, yang pasti bakal dikasih oleh Allah Subhanahu. Karena tujuan hidup orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Al-Makaramun para alim ulama, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita yang datang dari berbagai negara sahabat ya. Ada Al-Barokah, Istiqomah. Alhamdulillah guru-guru kita dari Pondok Pesantren Muntahal Ilmi, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin. Dari jamaah Masjid Al-Barokah, semoga semuanya nanti bareng kita dimasukkan ke surga bareng Masjid Al-Barokah. Jamaah Musholla Al-Istiqomah, mudah-mudahan setelah ini maulid orang-orangnya pada istiqomah. Ya, istiqomah dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Dan juga seluruh jamaah Musholla Al-Marwan yang tadi ketua DKM-nya sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihu, Bapak Muhammad Zain, wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Juga Bapak Mandor. Pak Mandor apa nih? Pak Mandor Joyo. Ketua Majelis Zikir Miftahul Ulum, dan juga Majelis Talim Az-Zikriyah. Ibu, ada bapak-bapak, ada ibu. Jangan kayak Siti Maryam. Jangan kayak Siti Maryam, punya anak nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya suami. Cuma orang sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam, gara-gara malam minggu kecelakaan, motor sama motor tabrakan, peotnya pasti ke dalam. Tapi kalau anak muda sama anak mudi kecelakaan, ujung-ujungnya peotnya ke depan. Di sini mah alhamdulillah adanya Al-Marwan Al-Barokah Al-Istiqomah Miftahul Ulum, maka remajanya jadi remaja yang soleh dan soleha, amin. Juga ketua panitia guru saya Bapak Ustadz Mugiatno, mudah-mudahan nanti cepat-cepat berangkat haji. Banyak-banyak doa. Kalau belum berangkat juga baca surat tanah, jual tanahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Sebelum saya mulai, saya mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan mohon izin para sepuh saya memberikan tausiah di tempat ini, dan mohon maaf ceramah saya itu enggak lama-lama, cukup 3 jam selesai. 3 jam selesai, dikurangin 2 jam 30 menit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tung keripik ahai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar? Tung keripik ahai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Setuju Pak? Bu, tangan suami cium woy. Kagak. Jadi kalau ibu-ibu berangkat kondangan, berangkat ngantar anak ke sekolah, apalagi berangkat ngaji, salaman sama suami, dia cium tangan suaminya, maka dosa-dosanya yang kecil-kecil rontok. Dia bilang jangan tuh. Nah, jadi kalau ingin dosa ibu-ibu rontok sama suami, maka salaman sama suami, cium tangan suami. Kenapa? Di balik ridho suami itu adanya ridho Allah Subhanahu. Nih, saya yakin semua nih malam ini semuanya suami-suami yang soleh, amin. Karena istrinya istri yang soleh, yang soleha. Ya Bu ya? Ya. Jadi malam ini semuanya termasuk suami-suami yang soleh. Nah, kata ibu-ibu, suami yang soleh itu ngopi boleh kemana-mana. Ya Bu ya? Ngopi boleh di mana? Mana, tapi nyusu tetap di rumah. Ya Pak ya, setuju? Awas, itu kata ibu-ibu tuh, jaga suami jangan disakiti, redo suami jadi redo ilahi. Setuju Bu? Ogah katanya. Doakan suami saat jihad menanti, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Aduh, kacau itu. Hancur. Satu aja nggak habis Pak ya. Salah ibu juga sih, suami disuruh makan di luar. Makan di luar di warung enak nggak Pak? Enak. Pak, mau makan di pecak nila apa pecak gurame, betul. Udah begitu mau air yang putih, mau air yang kuning, mau teh apa jus, dianterin lagi itu. Makan di rumah nggak diapa-apain. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Nah, malam ini kita berada di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi, adalah konteksnya untuk menuntut ilmu, betul. Nah, artinya apa? Ada hikmah yang kita ambil dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, yang pertama nih, guru-guru kita mengatakan, mengajarkan bahwa kewajiban menuntut ilmu ini sejak kita masih hidup sampai kita meninggal dunia. Ini namanya menuntut ilmu sampai kita mati. Nah, semua kita ini pasti bakal pulang. Pertama hidup di alam ruh, dari alam ruh pindah ke alam rahim, alam rahim pindah ke alam dunia, alam petukangan utara, alam ujung aspal, alam Jakarta Utara, tapi ujung-ujungnya nanti bakal masuk pindah ke alam yang keempat, namanya alam kubur. Betul? Alam barzakh.
Alam barzah ini RSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Betul. Ukurannya 2x1. Nah nanti ketika kita pindah dari alam ruh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, maka saat itu ada yang namanya datang malaikat munkar, malaikat nakir. Nah dari konteks ini kumpul di pengajian nggak ada ruginya, betul? Kita ngaji nggak ada ruginya, mau bisa ke, mau kagak ke, bahwa kumpul di pengajian ini nggak ada rugi dan nggak bakal rugi. Contoh, ketika kita nanti masuk ke dalam kubur, istri kita, anak kita semua kembali ke rumah, datang malaikat munkar, nanya, "Marabbuka?" Ini orang gagu, diem aja, gode kagak, manggut juga enggak. Kira-kira kalau ditanya yang begitu, Pak RT marah enggak? Pak RT nanya Pak Mandor, Pak Haji Nafis ditanya sama Pak Mandor Joyo, diem aja itu, kesel enggak? Ditanya lagi waman nabiyuka, enggak jawab lagi nih, gode kagak, manggut juga enggak. Kesel tuh malaikat. Lalu ngobrol sama malaikat nakir, wahai malaikat nakir, itu ada orang baru pindah dari ujung aspal, orang warganya Pak Haji Nafis, itu ditanya enggak jawab-jawab. Kalau begitu gantian deh, Lukar yang nanya. Ditanya oleh malaikat nakir, "Marabbuka?" Diam lagi aja. "Wa man nabiyuka?" Sama, diam lagi aja. Akhirnya kesel, malaikat nakir kesel, malaikat munkar juga kesel. Ya Pak ya, mantu ditanya sama mertua, diam aja, kesel nggak? Itu anak ditanya sama orang tua, diam aja tuh, kesel nggak orang tua? Kesel. Akhirnya lapor kepada Allah, "Ya Allah, ini ada orang baru pindah dari alam dunia ke alam kubur ya Allah. Ini orang saya tanya enggak jawab-jawab." Lalu kata Allah, "Hei malaikat munkar nakir, ente periksa itu orang tinggalnya di mana, bagaimana hidupnya." Dicari-cari ketemu tuh, ternyata orang dekat musola Almarwan. Nah setelah dicek, oh ternyata ini warganya Pak Haji Nafis. Lalu, oh ini orang ngajinya rajin, ngajinya getol. Temannya belum datang dia udah datang, gurunya belum datang dia udah datang, tikar belum digelarin dia yang gelarin tikar. Cuman ada cumannya nih orang, ngaji mah rajin tapi kagak paham-paham. Ngaji mah ngaji tapi nggak bisa lapor sama Allah. Ya Allah, ternyata ini orang dekat musola Al-Marwan ya Allah. Ini orang rajin ngaji ya Allah, getol ngaji ya Allah. Gurunya belum datang dia udah datang, temennya belum datang dia udah datang, tikar pun dia yang gelarin ya Allah. Namun ini orang ya Allah, ustadznya ngajarin kagak paham. Ustadznya ngajarin kagak bisa-bisa. Apa kata Allah? Wahai malaikat munkar nakir, orang kaya begitu mah nggak bisa-bisa. Udah nggak usah ditanya-tanya, berikan keringanan. Udah akhirnya itu orang masuk surga tanpa pertanyaan kubur. Jadi ngaji kagak ada ruginya. Nah artinya apa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, setelah Maulid Nabi maka ngajinya, taklimnya, jamaahnya makin banyak, makin rame insya
Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Nah, pokoknya yang kagak ngaji nanti kita ajiin aja dah. Nah, kemudian konteks yang kedua tadi tentang menuntut ilmu. Sekarang musola Al-Marwan, musola Al-Istiqomah, Masjid Al-Barokah. Ada 3 rumah Allah yang nanti lebih dulu masuk surga. Masjid-masjid yang lain nanti bakal menyusul, termasuk musola Al-Marwan belakangan. Apa itu masjidnya yang lebih dulu bakal masuk surga? Ada yang namanya Masjidil Haram di kota Mekah, ini lebih dulu masuk surga masjidnya. Kemudian Masjid Nabawi di kota Madinah, lebih dulu masuk surga. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina, ini bakal lebih dulu masuk surga. Disusul nanti Masjid Al-Barokah, Musola Al-Istiqomah, Musola Al-Marwan, nanti semua bakal masuk surga. Nah, ketika Musola Al-Marwan masuk surga itu, nanti yang dipanggil dulu itu musola akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan agar masuk surga bersama musola Al-Marwan. Yang dipanggil dulu bukan imamnya, yang dipanggil dulu bukan makmumnya, yang dipanggil dulu bukan guru ngajinya, yang dipanggil dulu apalagi marbotnya, belakangan dia mah. Yang lebih dulu nanti dipanggil masuk surga oleh musola Al-Marwan adalah orang yang membangun musola Al-Marwan, yang menggunakan hartanya, uangnya untuk kemakmuran. Tes, halo. Tes. Ini gara-gara Lesti nyabut kayaknya itu, Pak. Nyabut laporan itu. Sama tadi ada Gubernur Jawa Timur 2 hari langsung ditangkap lagi aja itu. Iya. Bapak Kapolda ya, Pak? Bapak Kapolda 2 hari jadi Kapolda, jual narkoba juga. Kita kira polisi bener juga ya. Ada juga yang kurang benar. Mendingan Pak RT nanti jadi Kapolda. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, iklan. Nanti musola Al-Marwan yang dipanggil dulu masuk surga, yang menjadi syafaat untuknya di dalamnya, yang pertama kali dipanggil adalah orang yang membangun bersedekah untuk musola Al-Marwan, juga orang yang mendarmakan hartanya untuk kegiatan kemakmuran musola Al-Marwan. Nah, ini orang yang lebih dulu dipanggil masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Ini musola terang gara-gara ada yang sedekah, betul. Itu kerannya airnya muter, itu gara-gara ada orang yang sedekah, benar. Ini ada karpet karena ada orang yang bersedekah. Ini tanahnya ada karena ada yang bersedekah. Kemudian kegiatan ini ada, taklim ada, kemakmuran musola ada. Ini karena ada orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah untuk kegiatan pembangunan kemakmuran syiar Islam di musola, di masjid, maka itu orang yang lebih dulu dipanggil masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, dari konteks ini artinya apa? Dalam memperingati Maulid Nabi, maka setelah selesai kita memperingati Maulid Nabi, maka sholat jamaahnya semakin banyak.
bukan cuma sholat Idul Adha, bukan cuma sholat Idul Fitri, lebih-lebih sholat 5 waktu. Nah tadi Pak Ustadz Mugyatno bilang, Buya Hamka kalau melihat yang namanya kualitas orang beriman, bukan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah iklan lagi. Siapa lagi yang ketangkep? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah dari konteks ini saya ingin menyampaikan Bapak sebelum tema sentral sedikit nanti di ujung hikmah Maulid Nabi, bahwa ini kampung apa namanya Pak? Petukangan Utara. Nah, ini yang namanya di kampung Petukangan Utara, pernah nggak listriknya malam-malam mati? Pernah, tapi pernah. Nah, ketika rumah kita malam-malam listriknya mati, matinya mendadak gelap nggak? Sebentar apa selama-lamanya? Sebentar. Saat itu listrik mati, matinya sebentar, lalu gelap. Dalam keadaan gelap, tahu-tahu kita dengar ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita. Panik nggak? Takut nggak? Cari jendela untuk melompat, cari pintu untuk keluar. Saat itu pun kita teriak, tolong, 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 di rumah saya ada ular, betul. Ini ketika kita masih hidup, rumah kita di atas dunia, mati lampu sebentar, ada ular masuk, takut, panik, teriak tolong, tolong. Nah nanti kita bakal pindah hidup di alam kubur, gelap enggak? Sebentar apa selama-lamanya? Ketika ada ular masuk tuh di dalam kuburan kita, panik enggak? Takut enggak? Bisa teriak tolong, tolong. Ada pintu enggak buat keluar? Ada jendela untuk melompat? Enggak ada. Nanti yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Salat yang menolong kita, betul. Sedekah yang menolong kita, hadir di pengajian itu yang menolong kita, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diselamatkan rahmat Allah, ridha Allah ketika kita di alam kubur dan juga di alam padang mahsyar nanti, amin. Nah, ada sebuah kisah seorang tukang kuli bangun rumah, tukang pembangunan rumah ini lapor sama bosnya, bos, saya izin, saya mau berhenti, saya mau pensiun. Dilarang sama bosnya, enggak bos, saya pengen berhenti, saya ingin pensiun. Akhirnya kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, tapi ada syaratnya, bapak bikin dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai, lapor sama saya, bapak baru boleh berhenti. 3 minggu kemudian rumahnya jadi dibangun. Lalu menemui bosnya, disampaikan, bos, alhamdulillah rumahnya udah jadi bos, 3 minggu saya bangun. Ini kuncinya, saya kasih bos, saya izin berhenti, saya izin pensiun. Kata bosnya, ini kunci yang saya kasih, bapak kasih ke saya, kuncinya saya balikin lagi ke bapak. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak. Seneng nggak? Bahagia nggak? Nangis tapi seneng, nangis tapi bahagia. Pulang ke rumah, lapor sama istrinya, bu, ternyata rumah terakhir yang saya bangun 3 minggu itu selesai, kuncinya bu dikasih lagi buat kita.
Itu rumah ternyata rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah, suaminya sedih, suaminya nangis, tapi nangisnya sedih, nangisnya menyesal. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu itu rumah terakhir yang saya bangun, kenapa buatnya tergesa-gesa? Kalau tahu itu rumah terakhir yang saya bangun, kenapa sholatnya buru-buru? Kalau itu rumah terakhir yang saya bangun, kenapa baca Qur'annya buru-buru? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia. Hakikatnya rumah itu untuk di akhirat. Betul? Punya HP enggak kita nih? Punya. Lebih banyak mana? Pegang HP sama megang Al-Quran? HP. Lebih banyak mana? Buka HP sama buka Al-Quran? HP. Lebih banyak mana? Baca HP sama baca Al-Quran? HP. Nanti yang nolong kita HP kali ya. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini kita masuk ke tema, yakni tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda enggak nih? Mana anak muda? Oh, di luar situ. Ya, kayak anak muda. Itu Nabi lahir hari apa anak muda? Jam tahunya halilintar doang sekali nih. Nabi lahir hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Makkah. Wafatnya di kota Madinah, sama wafatnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, usia 63 tahun. Jadi harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Ini orang luar biasa, betul. Kemudian ketika usia beliau 3 tahun, belum jadi nabi, belum jadi rasul, atas perintah Allah, 2 malaikat telah membelah dada Nabi, telah membelah jiwa Nabi, dibersihkan hati Nabi itu dari penyakit kotoran hati. Ini belum jadi nabi, belum jadi rasul, tapi dibersihkan penyakit kotoran hati. Penyakit rianya dibuang, penyakit ujubnya dibuang, penyakit takaburnya dibuang, penyakit namimahnya dibuang, penyakit sum'ahnya pun dibuang. Ini usia 3 tahun. Nah, karena itu Muhammad kecil, sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, nih matanya hanya untuk melihat yang baik, lain dengan mata kita, Pak ya. Betul. Waduh, pergi ke mall banyak amat setannya itu. Benar. Lagi lari olahraga dapat lagi pandangan mata kita luntur lagi, itu bacaan Quran. Telinganya hanya untuk mendengar yang baik, mulutnya hanya ngomong yang baik, tangannya hanya untuk megang yang baik, kakinya pun hanya untuk melangkah jalan ke tempat yang baik. Ketika beliau masih remaja, itu menggembala kambing pamannya yang namanya Abu Thalib. Ada orang sedang pesta, orang Arab, dijaga itu matanya, dijaga itu telinganya, itu Muhammad tertidur. Jadi enggak dengar itu musik-musik, enggak ngelihat itu orang sedang pesta-pesta. Inilah sosok yang namanya Nabi Muhammad yang kita peringati malam ini. Sebelum jadi nabi dan rasul, ketika remaja saja sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Coba kampus mana yang punya jaminan lulusannya Al-Amin? Betul. UKI enggak sanggup, UI enggak sanggup, ITB enggak sanggup, IPB enggak sanggup. Tapi seorang yang namanya anak muda Muhammad oleh orang Quraisy ini diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah,
ketika beliau sudah menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau punya anak yang namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Ditanya oleh para sahabat, wahai Fatimah Az-Zahra, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Fatimah Az-Zahra menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi mulutnya Al-Quran, tangannya Al-Quran, telinganya Al-Quran, kakinya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Inilah yang namanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan akhlak Nabi, bukan cuma orang beriman yang memuji, orang kafir pun memuji akhlak Rasulullah. Begitu juga malaikat, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ini memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Beliau dibesarkan oleh yang maha besar, diagungkan oleh yang maha agung. Ini yang namanya sosok Nabi besar Muhammad. Nah, dari konteks ini saya ingin menyampaikan, ketika kita salat Idul Fitri, ketika kita salat Jumat, ketika kita salat Idul Adha, khatib belum naik mimbar, itu muadzin, itu Bilal mengutip firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, maka ucapkanlah salawat atau berselawatlah kita kepada beliau sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah, di ayat ini ada 3 yang bersolawat. Pertama, Allah berselawat kepada Nabi. Yang kedua, malaikat bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, orang beriman berselawat kepada Nabi. Nah, Allah berselawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan salawat Allah kepada Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi Rasulullah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dan dinaungi dengan ridhonya Allah Subhanahu. Ini makna Allah bersolawat. Nah, sementara para malaikat berselawat, tidak ada bacaan salawat malaikat kepada Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna para malaikat berselawat kepada Nabi, bahwa para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan, dalam kebarokahan. Barokah, manfaat menjadi manfaat. Contoh, ini ada jeruk nih. Ini jeruk kalau masih di pasar namanya manfaat, belum barokah. Kalau masih di pasar manfaat tapi belum barokah. Setelah jeruk nih ada di musola Al Marwan, nih jeruk bukan lagi manfaat tapi barokah bagi yang dagang. Kenapa? Laku, duitnya buat istri, buat anak, buat makan, buat bayar sekolah. Betul? Yang beli juga barokah. Kenapa? Dia bawa ke musola untuk maulid. Yang beli dapat pahala, itu namanya Dia punya orang tua sudah meninggal dunia, maka barokah bagi yang beli yang masih hidup,
dan dia punya orang tua keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini namanya manfaat menjadi tuh yang namanya kipas angin. Waktu di toko itu baru manfaat tapi belum barokah. Setelah itu muter, dibeli, ditaruh di sini, maka jadi barokah bagi yang sholat, barokah bagi yang beli, barokah bagi yang menjual. Nah, para malaikat berselawat kepada Nabi, selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan, dalam kebarokahan. Contoh, ketika Nabi dikejar-kejar kafir Quraisy, lalu beradalah di depan pintu goa. Abu Bakar bersama Nabi masuk ke dalam goa. Rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, ridho Allah turun. Itu ada laba-laba menutupi pintu goa buat sarang. Ada burung, seketika itu pula dia buat sarang di atas pintu goa dan bertelur pula. Logika otak manusia, kalau pintu itu goa ada sarang laba-laba yang menutup, di atasnya ada burung yang sedang bertelur, logika manusia nggak mungkin itu ada yang namanya Muhammad, ada Abu Bakar di dalam goa. Ini namanya rahmat Allah, ini namanya ridho Allah. Selalu Allah naungi begitu. Rumput kalau kita yang nginjak mati, betul. Tapi tidak dengan Rasulullah. Padang pasir yang tandus, kalau sudah diinjak beliau maka itu menjadi subur. Kalau beliau jalan kemana-mana, maka ada yang namanya itu awan yang selalu memayungi kemana beliau berjalan. Jadi menjadi sejuk, menjadi nyaman, menjadi indah. Inilah rahmat Allah, inilah ridho Allah. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq masuk duluan, tangannya itu masuk ke dalam lubang-lubang goa, tahu-tahu digigit kala jengking, demam, menggigil, tapi enggak ngomong sama Nabi. Nabi tidur, ini paha Abu Bakar Siddiq jadi bantalan paha beliau. Nah, Abu Bakar Siddiq saking hormat sama Rasulullah enggak bangun, enggak bergeser sedikit pun, padahal lagi demam, padahal sedang Nabi bangun, lalu tanya Abu Bakar Siddiq, suaranya parau. Udah begitu pun dilihat kayak orang demam, orang menggigil. Nabi tanya, kenapa Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, tadi lagi megang-megang lubang, bersih-bersih, digigit kalajeng. Kenapa enggak bilang-bilang? Malu ya Rasulullah. Itu Nabi, air liurnya diludahkan ke tangan beliau, diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak, bengkaknya jadi hilang, demamnya jadi hilang. Ini makna selalu dalam kebarokah. Coba Pak Mandor, Pak RT lagi sakit, Pak Mandor datang, tangannya diludahin. Itu Pak RT kakinya luka, bukan sembuh, tambah bengkak gitu. Tapi tidak dengan air liur Rasul, bahkan keringatnya wangi, wanginya seperti wanginya minyak wangi di surga. Itu kemarin tuh di Al-Azham ada artefak daripada sejarah Rasulullah, termasuk rambutnya, termasuk darahnya yang dibekam, termasuk yang namanya keringatnya, termasuk daripada yang namanya imamahnya. Kemarin ada tuh di Al-Azham, festival Al-Azham. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini sebagai uraian penutup bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, yakni pada malam Jumat, pada hari Jumat banyak-banyak baca sholawat. Nabi itu pesan malam Jumat, hari Jumat banyak-banyak baca
Nah sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa khusus malam Jumat? Kenapa khusus di hari Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Bayangin tuh, Allah yang nyampain salawat kita kepada Rasul. Luar biasa enggak tuh? Nah dialog Allah dengan Nabi. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aras milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi sujud, Nabi diam, Nabi nggak bisa jawab. Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad Rasul. Jadi kalau kita berselawat, kita adalah milik Allah Subhanahu. Karena itu banyak baca solawat. Inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaya solatan. Sesungguhnya orang yang nanti dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak baca solawat. Kita salat masuk surga, kita puasa masuk surga, kita sedekah masuk, tapi kan belum tentu bersama dekat dengan Rasul. Jadi kalau pengen dekat dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, maka salat banyak baca solawat, ngaji banyak baca solawat, puasa banyak baca solawat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah padilah keutamaan kita baca salawat. Di antaranya yang pertama, Allah jadikan hati kita tenang. Allah berikan hati kita ketenangan. Tidak ada kegundahan, tidak ada yang namanya kesumpekan. Mau harga naik, mau BBM naik, mau siapapun yang naik, ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak-banyak saya mau tanya, BBM naik enggak? Naik. Bu, mana ibu-ibunya? Ayo, enggak ada orangnya itu. Udah bubar ya? Oh ada. Bu, BBM naik enggak? Naik. Kalau BBM naik, duit belanja naik. Kalau suami duit belanja enggak naik, malamnya enggak boleh nasain dapat tuh. Bu, yang paling susah dalam mengatur keuangan rumah tangga adalah kalau kagak ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya, Bu, kalau ibu diomongin sama tetangganya, Bu, nggak usah sakit hati. Saya ulang, ibu kalau diomongin sama tetangga nggak usah diambil hati, ambil aja suaminya biar kapok sekalian. Nah ini yang pertama, dijadikan hati kita tentram, banyak-banyak baca Nah yang kedua, dihapus, didelete tuh dosa kita yang kecil-kecil dengan kita baca solawat. Nah kemudian yang ketiga, yakni doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu banyak-banyak kita baca solawat. Tuh hari Jumat tuh biasanya sebelum imam naik mimbar, khotib naik mimbar, ada pengumuman dari yang namanya pengurus DKM. Nah sebelum pengumuman, sebelum khotib naik mimbar, Nabi telah berpesan banyak-banyak baca solawat di hari Jumat, di malam Jumat, karena selawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Artinya apa? Ajak jamaah bareng-bareng baca solawat.
bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa abadan lima شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih boleh nyanyi enggak? Boleh. Ya saya izin dulu nih. Ya saya pernah bareng dakwah sama Bang Haji Romai Rama. Nah Pak Mugi tahu tuh, Pak Ustadz Mugiatno. Nah di Alam Sutra. Nah ini kan emak-emak kita sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Itu kerjaan yang gak beres-beres Pak. Bapak pulang pagi, pergi pagi, pulang asar, ngomong saya capek kerja. Kenapa? Dagang kenapa? Itu istri kita dari subuh udah cuci piring. Ibu ya, udah nyapu, udah bebenah, udah jemur baju, udah setrika, udah masak. Itu pekerjaan yang kagak selesai. Nah, itu suaminya bilang, lu kerja apaan di rumah lu? Waduh, istrinya jadi marah. Nah, kita hibur nih yang namanya istri kita sumur dapur, kasur, sumur, dapur. Nah, abah-abahnya gini. Jadi kurnya dua macam. Yang pertama kalau tangan saya jatuh bilang, hey. Jadi kalau tangan saya jatuh bilang, hey, bisa. Nah, kita mulai. Kalau tangan saya jatuh, ya. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Jumlahnya berapa? 5. Abah-abahnya gini. Hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Nah. Oke, latihan yang terakhir. Sudah siap? Nah, mama yang kagak nyanyi amin. Suaminya nggak pulang-pulang. Oke, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Nah, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya.
walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener. Sholat bayar nggak sholat? Enggak, tapi banyak yang ogah. Itu yang namanya puasa bayar enggak? Enggak, tapi banyak yang ogah. Jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Jangankan enggak diundang, diundang aja belum tentu datang. Iya, kalau jalan yang ke surga, coba jalan yang ke neraka mahal enggak? Pakai duit enggak? Coba jalan yang ke surga, ke neraka. Udah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Hu ha hu ha hu. Kalau suka mabuk-mabukan penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. Kali jodoh bayar ke kali jodoh. Betul. Keramat tunggak dulu bayar enggak? Cidadap bayar. Banyak yang suka, banyak yang tuh yang namanya minuman keras tuh. Ada yang namanya ciu bayar enggak? Intisari, kopi miring, arak bali, anggur merah. Kau tahu? Pak RT yang ngasih tahu. Awas, nggak boleh narkoba anak muda ya, nggak boleh minuman keras. Itu kata Bang Haji. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Benar? Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Ya, itu yang namanya narkoba, yang namanya minuman. Nah, ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, tapi banyak yang suka. Ini enaknya kampung apa namanya nih? Petukangan utara gitu, ujung aspal. Kalau nanti ada orang ujung aspal masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT ujung aspal masuk neraka, tahu tuh, bukan karena Allah tak sayang amanya. Semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah 1 jam lewat 30 menit. Tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.